Halo anak-anakku, shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Anak-anakku, hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran kita yang baru ya. Kita akan masuk ke tema yaitu doa syukur ya. Ini masih melanjutkan tema pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, anak-anakku mengingatkan ya, yang belum menekan tombol subscribe di channel DMC Sudarso, silakan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anakku, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati ya, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua anugerah-Mu. Engkau memberi kami ayah dan ibu yang baik. Engkau memberi kami guru yang baik. Engkau memberi kami teman yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah mengawali ya pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, anak-anakku, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya, bahwa doa itu ada berapa macam? Ya, ada paling tidak ada 3 ya. Yang pertama itu doa memuji dan memuliakan Tuhan. Terus kemudian doa kita bersyukur dan kita memohon. Nah, kita akan sekarang melihat ya bagaimana sih Yesus mengajarkan kita berdoa. Yesus selalu menyampaikan kepada para murid-muridnya dan juga kepada kita ya untuk berdoalah. Ya, dengan berdoa kita mengarahkan hati kepada Tuhan, yang berarti menyatakan iman kepada Tuhan ya. Hidup iman tidak dapat dipisahkan dari hidup doa. Maka anak-anakku ya, kemarin juga kita sudah belajar bahwa doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan ya. Kita berbicara dengan Tuhan ya. Jadi nanti kehidupan iman kita ya bisa diuji nih dengan banyaknya doa yang kita panjatkan ya. Semakin kita banyak berdoa ya, tentu ya kita akan semakin dekat dengan Tuhan ya. Iman kita semakin bertumbuh ya. Nah, anak-anakku, Yesus bersabda, berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Nah, ini adalah ajakan Yesus sekali lagi tentang supaya kita berdoa ya. Banyak fungsi doa itu ya, seperti yang disampaikan oleh Yesus, supaya kita jangan masuk ke dalam pencobaan ya. Misalkan kita sedang takut atau kita sedang dalam persoalan atau masalah, kita harus berdoa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang suatu doa yang khusus, yaitu doa syukur. Nah, kita harus selalu berdoa atas segala yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Jadi doa sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kan banyak sekali yang sudah kita terima dari Tuhan ya. Mulai kita dari bangun pagi, kemudian kita beraktivitas ya, kita kemudian tidur lagi ya. Sepanjang hari pasti kita akan banyak menerima atau mengalami ya pengalaman yang memang wajib atau kita harus bersyukur ya atas pengalaman-pengalaman itu, dan kita ucapkan dalam doa. Nah, ungkapan terima kasih kepada Tuhan ya harus juga diwujudkan dengan perbuatan baik kepada sesama ya. Kalau kita memiliki sesuatu yang kita bisa bagikan, entah itu kepada teman ya, kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada kakak kita, maka ya sebagai ucapan rasa syukur juga kita bisa ungkapkan dengan berbagi dengan mereka ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dan anak-anakku ya, kita merasa ya sekali lagi betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita harus selalu bersyukur atas kebaikan dari Tuhan yang kita alami. Nah, anak-anakku mungkin pernah ya mengalami ya, saya kira tiap hari juga merasakan ya, ketika kita bangun pagi ya, membuka mata, kemudian kita bisa melihat, oh dunia itu begitu terang ya, begitu indah, matahari bersinar ya, udara yang kita hirup, kita bisa tahu bahwa kita hidup. Nah, itu adalah bukti cinta kasih Tuhan yang memang harus kita syukuri ya, semenjak kita membuka mata kita. Kita bisa bayangkan ya, misalkan kita membuka mata, loh kok gelap? Nah, berarti ada sesuatu, ada yang tidak beres dalam diri kita ya. Ada tidak beres dengan penglihatan kita. Maka ketika kita bisa melihat, kemudian ketika kita bernapas bisa menghirup udara, oke, berarti kita hidup ya.
Nah, itu yang awal mula dari kehidupan kita ya, sejak bangun pagi kita harus wajib bersyukur. Dan ya tentu ya di rumah kita memiliki ayah dan ibu, papa mama ya, papi mami ya. Apa namanya? Apa? Ayah bunda gitu ya, tergantung kita menyebutnya siapa. Tetapi ingat ya, dalam keluarga jelas ya, ada orang tua kita, ada kakak, ada adik ya, ada keluarga kita juga. Jadi entah itu paman atau bibi, nah mereka adalah orang-orang yang memang berada di sekitar kita dan memang harus kita syukuri dengan keberadaan mereka. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita tidak ada orang tua kita ya, semuanya akan sangat sulit untuk dilakukan ya. Sementara kita masih sangat tergantung terhadap mereka ya, misalkan mencuci pakaian, kemudian memasak, kemudian menyiapkan kita bekal ya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri ya, keberadaan orang tua kita, orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin kita ya bermain dengan teman-teman yang tadi di rumah, tadi sekolah ya. Walaupun sekarang ini masih dalam masa pandemi ya, kita jangan sampai lengah ya, maksudnya jangan sampai yang kita tidak jaga jarak ya. Kita boleh main tetapi tetap jaga jarak, terus kemudian memakai masker. Nah, keberadaan teman-teman ini sungguh membuat kita bergembira juga ya, teman-teman yang baik ya, membantu kita dalam kesulitan kita. Nah, itu hal-hal yang harus kita syukuri. Nah, anak-anak, kita sekali lagi dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami, mulai dari bangun pagi, pengalaman kita dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat ya, ini membuktikan bahwa memang Tuhan sungguh luar biasa. Kita harus selalu bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah membedakan sinar matahari ini hanya untuk orang baik, orang jahat tidak boleh dapat sinar matahari. Tentu tidak. Semuanya diberi kebaikan oleh Tuhan. Ya, termasuk kita. Maka kita wajib untuk bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Nah, hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas ya, bagaimana nanti Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang kusta ya. Saya bacakan ceritanya ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu dia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anakku, demikianlah kisah bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta ya. Orang yang sakit kusta itu ya, terutama orang Samaria ya, dia kembali kepada Yesus untuk bersyukur, untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah diterima. Nah, ini juga berlaku bagi kita ya, ketika kita sudah menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang seperti kita contohkan tadi, mulai dari bangun pagi, menikmati cahaya matahari, udara yang segar, orang tua yang mengasihi kita, teman-teman yang baik kepada kita yang bermain bersama. Kita juga wajib mensyukuri. Jangan seperti ya orang-orang yang disembuhkan tapi tidak bersyukur ya, walaupun dia sudah sembuh tapi tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ya, teman-teman, anak-anakku pilih yang mana? Pilih yang berterima kasih atau pilih yang tidak? Tentu ya, sebagai murid Yesus ya, kita diajak untuk bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, anak-anakku, apa yang kita bisa pelajari dari kitab suci yang barusan kita baca tadi? Ya, yang pertama, kita selalu mendapat pertolongan dan pemberian dari Tuhan.
ya, dalam banyak bentuk ya, banyak hal ya, melalui orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, mama papa kita. Karena itu kita pun harus selalu berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kita mau menjadi orang yang tahu berterima kasih seperti orang Samaria yang disembuhkan Yesus tadi, ya. Jadi kita berterima kasih karena segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan orang tua yang sayang dan baik terhadap kita, alam yang indah, anggota tubuh yang lengkap, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, ya, bunga-bunga, ya, terus kemudian binatang dan masih banyak yang lain diberikan Tuhan untuk kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan begitu baik, begitu sayang kepada kita umatnya. Oke, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Maka kita sekali lagi diundang untuk bersyukur ya atas segala apa yang sudah kita alami, yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya, jangan sampai seperti orang yang disembuhkan tapi tidak kembali untuk berterima kasih. Oke? Nah, anak-anakku, kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati ya, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Tuntunlah kami untuk selalu mampu bersyukur atas peristiwa dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita. Nah, untuk penilaian kita, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Yang nggak banyak kok, cuma 3 saja. Ya, yang pertama, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Ya, kenapa tadi? Ya, karena kita sudah menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan ya. Mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi bersama orang tua kita, teman-teman kita, ya, anggota tubuh kita yang lengkap, ya, dan lain sebagainya tadi ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kisah orang Samaria yang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus? Ya, apa yang kita bisa pelajari? Ya, tadi ya, mengucapkan syukur ya setelah menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa saja bentuk doa? Nah, ada 3 tadi kan ya? Ada doa apa? Doa pujian. Terus apa lagi? Iya, doa syukur dan permohonan ya. Jadi nanti akan ada doa-doa ini yang memang setiap kali kita berdoa kita bisa juga ucapkan, kita memuji, kita bersyukur, kita memohon. Oke, anak-anakku, demikian pembelajaran kita. Nanti silakan kerjakan di buku, nanti kemudian dikirimkan ke Bapak Ibu guru ya, lewat WA atau lewat Google Form atau lewat Google Classroom. Oke, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Ingat, jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus menyayangi kita, Tuhan Yesus ingin kita hidup bahagia. Oke, dan sekali lagi saya ingatkan, yang belum menekan tombol subscribe di channel DMC Sudarso, silakan tekan tombol subscribe dulu ya. Dan ingat ya, kita akan terus membahas pembelajaran kita di channel DMC Sudarso ya, maka jangan sampai tertinggal. Oke, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Tuhan memberkati. God bless you.